Puas gitu deh gitu. Wah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kukumpul Tilep. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ya, ini lagi bikin umpan juara. Mana? Yang level merah terbaru, edisi terbaru. Sekarang lagi mau menggalau dulu. Mengaduk guys. Oh ya. Ini pemakaian dehonya 70 gram buat umpan UJP 2 dan dikasih juaranya 2 bungkus sama kinoinya 3 bungkus guys. 3 bungkus. Pantengin terus cara meracik umpan ini supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal sampai keluar minyak, sampai kalis. Hal pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika meracik umpan, pastikan umpan lembut dan buang sampah-sampah yang akan mengganggu kualitas ngentrik. Ini sebelum memakai kinoi, mantap, anjirnya full. Dikasih kinoi 3 bungkus. Poin kedua, perhatikan cara penggunaan kinoi. Hari ini kita guys memancing ke kolam pemancingan air. Di mana ini? Yang berlokasi di Cigebar. Ya. Sekarang kita memainkan tiket 600 bolak-balik. Pasang 2 joran. Mudah-mudahan ada rezekinya. Mantap guys. Untuk metode penggunaan kinoi, teman-teman bisa menggunakan metode yang kami tampilkan di video ini, menggunakan air. Ini masih keras guys. Dikasih lagi air. Ya, kasih lagi air secukupnya aja. Setelah ini disatuin Abayu. Oh, siap. Dicampur, disatuin. Poin kedua, ketika teman-teman meracik umpan, maka pastikan penggabungan antara umpan dasar dan kinoi itu pastikan harus sampai merata dan sampai lembut juga supaya mentriknya jos. Ini sudah jadi belum? Ini belum lembut. Biar di sisi-sisinya ente morolok. Ya. Setelah bulat gini, didiamin. Tinggal ngasih esen Sama kroto sama. Nanti di lokasi gitu. Ini pakai esennya ntar di lokasi aja. Kita pakai varian 2 esen pamungkas sama esen terbaru, edisi terbaru. Strawberry camper. Biasa esen pamungkasnya SB 1000 bunga. Nih jadi 2 guys. Ini buat 2 joran guys. Guys. Gus. Ampura gaya. Orang Sunda. OTW guys. Ayo kan. Kita OTW doakan Berangkat sekarang. Ayah milikna. Amin.
Oke, ini perjalanan menuju lokasi. Nah, alhamdulillah nih tim Kukumbul Tilelep ya, kami bersama para kedi dan editor atau tim syuting video. Mantap yo. Dan ini penampakan kolam HR yang berlokasi di Cigebar. Baru itu kak. Yayasan baru SN Strawberry Camper Strawberry camper varian terbaru. varian terbaru. Berapa tetes? Kak? Dikasih 17 tetes dulu. 17 Iya. dulu. Pilihan seperti biasa ya. Pemakaian kroto di 2 ons. 2 ons. Ya. Lain kunaon. Sian ieu Aisin Roba. Bandung juara itu. Teburo. Tarik Gempa euy. Tarik ieu mah. Tinggali aja royong ge Jun. Goyang. Gempa. Jauh Pangandaran ke Pakumi. Ya tarik ieu mah Jun. Asli tarik euy. Ieu. Badag ieu mah. Kaki lila, berarti di pusatnya. Di laki ieu mah. Tuh, tuh. Sok buka. Oh, Oke, mancing segera dimulai. Pantengin terus, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Lihat keseruannya, akan ada banyak tips nanti di perjalanan video ini untuk membantu teman-teman ketika mancing ikan mas. Ada beberapa poin penunjang kunci sukses mancing. Yang pertama adalah waktu senggang. Kenapa waktu senggang sangat berpengaruh pada kesuksesan mancing? Karena kalau mancing di waktu sempit atau kita banyak pekerjaan, pikiran kita akan terbagi dua alias tidak fokus. Oleh karena itu pastikan teman-teman mancing di waktu yang luang, karena nanti kan kita harus persiapan umpan, persiapan esen. Kalau mancing kategori sedang atau besar, teman-teman menyiapkan caddy, mengatur perjalanan, menyiapkan bandul, juga piranti. Nah, alhamdulillah untuk Kukumbul Tilelep sudah ada tim. Kita ada sekitar 4 caddy yang membantu ketika kami mancing ya. Ini bersama tim ya, saya Kukumbul Tilelep 1 dan ada rekan saya, David, Kukumbul Tilelep 2.
mancing 2 joran. Saya pakai Duren SB. Penggunaan di 17 tetes, kemudian kukumbul tilap 2 menggunakan sama di 17 tetes. Karena sebelumnya sudah pernah mancing di kolam ini, uji coba, testing, jadi kami percaya diri dan yakin main di 17 tetes. Nah seperti itu teman-teman. Kalau sudah percaya diri jumlah tetesan, ya kita langsung aja tembak di 17 tetes, gak usah dikurangi, gak usah ditambah. Yang kedua, lepaskan beban pikiran. Mancing lepas tanpa beban. Ketika teman-teman mancing ikan mas, maka harus bisa melepaskan pikiran-pikiran yang akan mengganggu. Salah satu yang akan membuat sedikit membebani pikiran adalah tentang tiket. Keinginan untuk mancing juara itu hal yang wajar. Ya setiap pemancing pasti menargetkan itu. Tetapi ketika itu menjadi beban, kemungkinan besar mancing akan tidak stabil ataupun konsentrasi akan kacau. Karena kita tidak menikmati mancingnya. Yang ada di benak pikiran adalah bagaimana uang yang dikeluarkan untuk biaya mancing harus kembali. Nah itu bisa jadi salah satu penyebab kacaunya kegiatan mancing. Oleh karena itu mancing teman-teman harus memperhatikan kondisi keuangan. Kita anggarkan jumlah uang untuk mancing disesuaikan dengan kondisi keuangan. Bila terlalu memaksakan tidak baik juga. Oleh karena itu, ketika kita mancing pastikan uangnya uang yang benar-benar uang santai gitu yang diperuntukkan untuk mancing. Poin ketiga adalah konsentrasi penuh. Pastikan ketika teman-teman memulai mancing dari start awal sampai selesai, munculkan harapan dan keinginan untuk menjuarai satu lomba sebagai bentuk rangsangan supaya muncul semangat, konsentrasi, dan juga kefokusan kita ketika mancing. Karena lomba mancing ikan mas harian ini memang targetnya ya mengumpulkan ikan sebanyak-banyaknya. Artinya teman-teman harus fokus bagaimana caranya supaya memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meraih jumlah ikan yang banyak. Biasanya kalau memulai mancing pertama kali, baik itu mancing ikan mas harian atau lomba-lomba besar, terutama lomba besar ya, itu sebelum ikan ditanam 15 menit awal itu sudah dimulai. Artinya manfaatkan waktu tersebut. Sekalipun ikan belum ditanam, ketika panitia sudah membunyikan lonceng tanda dimulai, segera teman-teman cari
sebaik-baik mungkin supaya ikan kita dapat strike. Bisa juga untuk memanfaatkan ya 15 menit awal itu memanfaatkan untuk membandul titik-titik tertentu, ataupun teman-teman langsung coba kejar rembesan bisa. Dan intinya manfaatkan 15 menit awal atau beberapa menit sebelum penanaman ikan. Itu kan biasanya masih ada ikan sisa dari kolam tersebut, dan ikan sisa tersebut biasanya karena 1 hari 1 malam atau 1 malam tidak mendapatkan suplai makanan, maka teman-teman manfaatkan waktu tersebut. Mudah-mudahan ada strike beberapa ekor ikan untuk menambah jumlah total. Tips yang keempat penunjang kesuksesan mancing adalah nikmati kegiatan mancing senikmat-nikmatnya. Berbahagialah, bersenang rialah dengan kegiatan mancing tersebut. Biasanya kalau hati gembira, kondisi kita sedang senang, itu bisa jadi penunjang mancing yang maksimal. Ketika kita dalam keadaan kondisi yang gembira tanpa beban, otomatis konsentrasi penuh dan kita tetap mancing dengan tenang, santai. Sekalipun ada target juara, tapi detik-detik kita mancing saat mulai dari pembuatan umpan, bandul, kemudian kita selangi dengan ngopi juga, bercengkrama saat-saat perjalanan ke lokasi pemancingan, momen-momen di mana kita menunggu pengkocokan, saat kita menuju lapak, saat kita melihat pelampung ngentrik, saat kita menggentak joran, saat strike, saat kita melempar bandul dan umpan. Pokoknya semua momen tersebut harus benar-benar dinikmati. Karena hobi mancing bukan hobi yang murah. Kita sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Kalau tidak mendapatkan nikmat mancing itu, ya suatu kesia-siaan. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap kegiatan mancing ini untuk melepaskan kepenatan, melepaskan beban-beban, atau sebagai refleksi atau refresh kegiatan kita dalam bekerja. Ya, jika teman-teman hobinya mancing, ya manfaatkan untuk melepaskan lelah dari bekerja tersebut. Nah, yang jadi masalah ketika kita ingin niat untuk melepaskan kejenuhan, kepenatan, kemudian mancing, tetapi malah dijadikan beban, yaitu tentu tidak akan baik juga, alias tidak akan maksimal ketika mancingnya.
Poin kelima, penunjang kesuksesan mancing, fokus terhadap pelampung sendiri. Konsentrasi terhadap lapak kita sendiri. Konsentrasi dan fokus secara penuh untuk mancing diri kita sendiri. Biarkan pemancing yang lain strike terus-menerus. Misalkan lapak kanan, kiri, depan strike-nya terus banyak, sementara kita masih strike-nya biasa-biasa saja, tidak sekali lempar langsung tenggelam, atau hal-hal lain apapun itu. Teman-teman jangan terganggu dan tergoda dengan rezeki orang lain. Nah, inilah salah satu pelajaran dari mancing, kita melatih diri supaya fokus untuk diri sendiri, fokus untuk rezeki kita sendiri. Dengan latihan tersebut ya, setidaknya ini akan berdampak baik juga ya untuk diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya ketika kita malah konsentrasi ke lapak orang lain karena yang samping kanan terus strike. Nah, itu bisa mengganggu. Padahal ikan sedang berkumpul, tetapi kita terganggu dengan gentakan teman di samping. Maka seringkali terjadi teman-teman malah tidak fokus terhadap pelampung diri sendiri, bahkan sampai dikasih tahu oleh teman yang lain, saking fokusnya ke lapak atau lawan mancing. Oke, teman-teman Kukumpul Tilelep, ini bersambung ya ke next video. Ini beberapa cuplikan nanti yang akan kami tayangkan. Pokoknya pantengin terus channel Kukumpul Tilelep. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Di channel ini teman-teman akan dimanjakan dengan tontonan yang menarik, kemudian edukasi, berbagi pengalaman, serta racikan umpan jos, rekomendasi esen, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan lomba mancing. Pokoknya dukung terus channel Kukumpul Tilelep. Jangan lupa doakan supaya terus berkembang menjadi salah satu konten hebat yang ada di Indonesia. Amin. Alhamdulillah, janji kami sudah terpenuhi. Berbagi 10 esen juara ya. Tapi tinggal sisa satu lagi. Silakan bagi teman-teman yang mau hadiahnya esen, tinggal satu lagi nih, ada nih gratis yang 15 mili. Teman-teman bebas mau pilih yang varian apa. Buatkan dari tutorialnya dari pertama penggunaan esen, menetes ke umpan, kemudian beberapa strike dan perhitungan hasil mancing, serta komentar menggunakan esen juara. Ditunggu. Terima kasih.